Saya lihat di bawah ini sambil ngelewatin kayak kabut tipis gitu di jalur itu. Saya ngeliat seperti ada apa ya, udah ketemu gelap itu udah seperti kayak ada senter banyak. Wah, ada yang naik nih. Seharusnya kalau kita turun dia naik, ketemu dong di tengah dong. Logikanya kan begitu. Tapi begitu saya turun, ini senter nggak? Senter ini maju tapi tidak pernah ketemu. Arah jam 11, arah jam setengah 12 orang ya gitu. Sambil kita gitu senternya. Itu orang ya gitu. Orang kali ya. Yakin ya? Yakin. Karena kira-kira baru 2 langkah, saya berhenti lagi bang. Saya berhenti lagi, terus saya bilang ke teman saya, yakin itu orang? Yakin? Itu begitu jarak mendekati bang, kira-kira jarak, ya ilah, dari sini nggak nyampe 5 meter bang, 3 meter. Itu baru mau ngomong permisi, itu orang terbang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story and Mystery. Pada malam hari ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang bisa dibilang seorang pendaki yang sudah banyak mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa bang ya, seputar pendakian. Karena abang ini mulai mendaki di tahun 1994. Gokil bang ya. 94 bang ya? Yoi, bener, 94. Oke, ini mantap nih pengalaman abang ini nih. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, kita bakal kenalan dulu sama Abang Sapta Windu. Oke. Halo bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sehat bang ya? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa ini bang? Pandemi kayak gini bang? Untuk saat ini ya sibuknya jadi balik lagi relawan gunung. Relawan gunung bang ya? Iya, sambil bantu edukasi buat para pendaki, buat keselamatan pendakian. Wow. Gitu, jadi sambil ya kerja buat alam, balik lagi ke alam. Oke, gokil. Dan informasi juga Bang Sapta ini gabung di komunitas yang ruang lingkupnya udah taraf nasional bang ya? Alhamdulillah dapat amanah, dapat kepercayaan di komunitas Altimer Hiker. Dan saya ditunjuk karena berawal dari keprihatinan dan jiwa kepedulian sesama pendaki ini ya diamanahkan untuk jadi ketua umum harian pusat, membawai ada 23 korwil di Indonesia. 23 korwil bang? 23 korwil. 23 korwil yang menyebar di seluruh Indonesia. Gokil. Ya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan jadi ya buat kita jadi apa ya? Ajang silaturahmi yang Ajang utama, Bang, silaturahmi, jadi pahala kita lah. Pahala ya bang. Iya, itu aja sih. Tidak terlepas bentuk kepedulian kita tentang para penggiat alam ataupun dengan alamnya itu pun sendiri gitu loh. Gokil. Nah bang, kalau buat teman-teman yang mau gabung atau mau kepo-kepo nih bang sama apa sih namanya komunitas yang abang bangun nih bang, yang abang geluti sejak lama nih bang, nih bisa kasih kontak nih gak bang atau sosial medianya nih bang? Oke, bisa. Kalau umpamanya untuk bergabung nih kawan-kawan para pendaki yang perlu membutuhkan untuk silaturahmi dan jadi forum edukasi sesama penggiat alam untuk tujuan kebaikan bersama-sama, bisa di IG kita di altimer.hiker official. Oke, nanti kita kasih linknya di deskripsi video. Kalau untuk Instagram abang sendiri nih bang? Untuk Instagram saya sendiri ya sambil kita berbagi cerita ya. Iya, biasa. Gitu, ya untuk pengalaman-pengalaman ataupun menjadi mudah-mudahan jadi inspirasi buat para ini di @sapta_78. Sapta_78. Nanti linknya gue kasih juga di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau kepo-kepo sama Bang Sapta, pengen tahu keseruan-keseruan Bang Sapta saat mendaki gunung nih, bisa kepoin Instagramnya Bang Sapta. Oke bang ya? Siap, aman. Nah untuk sedikit cerita lagi nih bang, pengen tahu kisi-kisi nih bang. Untuk pada malam hari ini Bang Sapta mau ceritain pengalaman abang di mana nih bang? Di gunung mana nih bang? Yang pertama sih saya pengen menceritakan dulu tahun 97 di estimasi kira-kira di pas lagi ramainya pendakian itu di bulan Mei. Waktu itu saya ada pendakian Gunung Gede via Cibodas. Gunung Gede via Cibodas. Sedikit mistisnya itu di mana bang? Aduh, mistisnya dari atas sampai bawah. Wah gokil nih, gue udah penasaran banget sih ini sama Itu ceritanya. mistisnya dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah tuh bang ya? Jadi posisi kita udah ngalamin mistis itu di saat turun. Saat turun? Di saat turun. Oke, tahan dulu bang. Oke. Biar nanti teman-teman penasaran. Gue juga udah penasaran banget sama ceritanya Bang Sapta nih. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.
sini gua Sabta Windu panggilnya. Tapi panggilan sehari-harinya sih ada yang manggil Ewin, ada yang manggil Sabta. Jadi di sini gua mau membagi sedikit cerita soal pengalaman pendakian, ya namanya mendaki di gunung. Waktu itu saya naik Gunung Gede Pangrango dan kita lebih tertuju ke Gunung Gedenya via Cibodas. Waktu itu tahun 1997, kira-kira di bulan Mei. Emang waktu itu udah mulai musim panas dan kita mengadakan pendakian bersama kawan, ada 4 orang pendaki di sana. Kita mulai dari sana, berangkat subuh jam 4 kita udah mulai naik gitu loh. Dengan peralatan, dengan persiapan yang matang, karena kita merencanakan untuk pendakiannya itu tektok. Istilah tektok ini begitu nyampe puncak kita turun lagi sampai bawah. It's fine, sudah nyampe siang jam 10 jam 11 kita udah nyampe di kandang badak. Estimasi jam 12 jam 1 kita udah ada di puncak. Ya. Nah, setelah dari puncak turun dari tanjakan setan, kita ada beberapa jam di puncak gede, turun lagi via Cibodas lagi karena kita ada teman sempat menawarkan via Putri, kita via Cibodas karena kita meninggalkan registrasi waktu itu. Jadi kita nggak mau muter lewat Cipanas lagi, jadi kita lewat Cibodas. Begitu sudah di tanjakan setan, estimasi kira-kira jam 3 saya udah turun, jam 2 udah turun. Nah, menjelang, saya bingung begitu turun dari puncak ke arah kandang badak. Kalau normalnya orang naik itu 2 jam. Tapi kenapa saya turun bisa jadi lebih dari 3 jam? Mendekati maghrib, mendekati udah ketemu sore, mulailah terjadilah kejadian aneh. Sebelum kandang badak, setelah tanjakan setan menuju kandang badak itu di sebelah kiri jalur itu ada aliran sungai kecil dengan air terjunnya. Saya jalan berempat, saya yang di belakang sebagai sweepernya. Gitu, saya di sweeper, saya jalan udah agak suasana sore lah. Itu saya terkejut begitu menengok ke kiri, itu ada wanita mandi. Ada wanita mandi dengan pakaian putih. Cuman saya selalu berpositif aja. Ini mungkin dampak lelah kali, gitu loh. Efek dari kecapean, gitu loh. Sudah kita jalan normal sampai kandang badak jam 5, jam setengah hampir maghrib, nyampe lah sampai di air panas. Sampai di air panas kita pisah dengan teman. Nah ini sayangnya kita, kenapa kita harus pisah, karena teman waktu itu 2 orang udah jalan duluan. Saya masih stuck di berdua sama kawan saya bernamanya Leo. Jadi saya stuck di air panas sampai selesai nyebrang air panas, pemandangan itu jalur hilang, ketutup awan bang, ketutup kayak kabut, hilang, tidak ada pohon, tidak ada apa. Dan kita sempet stop, kita ngomong, saya sempat ngomong sama temen, yuk jangan panik, kita doa yuk, ini turun kayaknya cenderung aneh gitu. Iya, dia bilang gitu, dia sempat ngiyain, terus saya sempat nanyain logistik aman gitu ya. Udah jangan panik, udah. Kita sempat ada beberapa menit kita ngerenung, doa, benar-benar minta sama Tuhan supaya kita bisa selamat apa yang kita harapkan. Sudah kita jalan, saya lihat di bawah ini sambil ngelewatin kayak kabut tipis gitu di jalur itu, saya ngeliat seperti ada apa ya, udah ketemu gelap itu udah seperti kayak ada senter banyak. Wah, ada yang naik nih gitu. Ada yang naik nih katanya. Tapi seharusnya kalau kita turun dia naik, ketemu dong di tengah dong. Logikanya kan begitu. Tapi begitu saya turun, ini center ini maju tapi tidak pernah ketemu. Gitu loh. Sampai di pertiga, sampai kita bingung dan kita stuck, tahan dulu. Terus teman ini sempat nervous juga ya. Cuman ya kita juga sama-sama nervous, jatuhnya sama-sama nervous di jalur itu, sama-sama nervous dari air terjun, dari air panas sampai ke pertigaan Ciberem ini emang kita sempat nervous. Karena
logikanya kalau turun itu cuma 2 jam, nggak nyampe, mungkin sejam. Tapi ini kita bisa lebih dari 5 jam. Ya. Dan kita kok sini lagi, kok di sini lagi gitu loh. Kayak diputer-puter gitu loh. Sampai kita mengintrospeksi diri, apa yang salah dengan diri kita ya gitu loh. Kalau umpamanya emang ini sesuatu yang ini ya kita pasrahkan lagi ke Tuhan gitu. Sampai temen dia beragama non muslim, dia sempet panik dan sempet baca-baca dengan sesuai agama dia. Ya udah, kita yang penting logistik aman ya gitu. Cuman kita tenda di bawah Makawan. Kalau kita sampai menjelang jam 12 kita masih di sini aja, terpaksa kita buka tenda. Kita cari safety karena ini bukan faktor alam tapi faktor tanda kutip. Ini yang sempat kita beranalisa sama temen. Ya udah, mereka mengikutin, sudah kita jalan, tibalah sampai kita di pertigaan Ciberem itu jam 12:30 malam, kira-kira jam 12:30 lah, jam 12:30 atau jam tengah malam lah, malam Jumat itu saya ingat banget, itu malam Jumat. Sudah malam Jumat 12:30 malam, tibalah kami di pertigaan Ciberem. Kalau dia belok ke kiri kan ke air terjun, kalau kita ke kanan kan ke arah Telaga Warna. Jadi jalan itu kalau nggak salah begitu di pertigaan itu basah, jalur basah. Saya udah jalan berapa menit, ketemu yang jembatan itu disebutnya apa sih ya? Ada sebutannya, cuman saya lupa gitu. Nah sampai masih jalan becek itu saya ngelihat shelternya Telaga Warna udah kelihatan di depan mata. Kira-kira jarak pandang 100 meter lah, udah kelihatan. Dan kita sempat berhenti. Bang, kita berhenti, terus saya sempat menanyakan sama temen, yuk arah jam 11, arah jam setengah 12 orang ya gitu, sambil kita gituin center, itu orang ya gitu, orang kali ya, yakin ya udah kita doa yuk gitu. Ya, kita doa nih, dan apa keyakinan kita masing-masing. Saya udah oke, yuk siap, pokoknya kita jangan nyenter kanan kiri ya, kita nyenter jalur aja ya udah oke. Jalannya kira-kira baru 2 langkah, saya berhenti lagi bang. Terus saya bilang ke teman saya, yakin itu orang? Yakin? Dia bilang gitu. Ya udah, kita punya Tuhan, dia bilang. Tuhan lo sama Tuhan gue sama, walaupun agama lo beda sama gue, tapi Tuhan lo sama Tuhan gue sama, tapi gue yakin ini orang. Ya oke. Ya udah, yuk gue baca doa dulu ya. Udah, dia baca doa, gue baca doa, gue jalan bang. Setelah mendekati sempat bilang sambil jalan, pokoknya melewatin orang itu kita cuma mengucapkan permisi, center jangan kemana-mana, arah jalan sambil nyanyi aja, ngilangin rasa suges takut gitu. Itu begitu jarak mendekati bang, kira-kira jarak ya ilah dari sini nggak nyampe 5 meter bang, 3 meter. Itu baru mau ngomong permisi, itu orang terbang bang. Gue sampai merinding, terbang bang itu orang. Sampai bilang, jangan dilihat yuk, jangan jalan bang, jalan. Terbang bang itu bang, itu 2 orang kayak orang lagi duduk di depan api unggun, kayak pakai sarung begini nih, kayak pakai sarung gini. Jadi kita melintas di belakangnya, karena kan depannya shelter kan. Ini kita lewat di sininya, terus sebelah sana Telaga Warna. Jadi kita lihat ini orang, jadi kayak jarak pandang dari sini ke tembok gitu bang. Itu orang terbang bang, tinggi, gede, tidak bersuara. Itu paniknya setengah mati bang. Cuman saya bilang sama temen, udah nyanyi, aku bilang gitu. Nyanyi apa kek lu gitu. Nyanyi aja, udah nyanyi. Iya katanya. Jangan dibahas sampai gitu. Pokoknya jangan dibahas, lu jangan bahas. Kita ngobrol apa kek, cerita tentang pacar lu kek, udah jangan bahas. Sampailah kita lewatin sampai itu, udah ketemu titik tenang, sampai di yang buat penangkaran burung kalau nggak salah, buat berburu burung tuh, hunting burung. Nah di situ kita itu sudah menjelang subuh, sudah kedengeran suara sayup-sayup ngaji di bawah Cibodas itu udah kedengeran bang, udah kedengeran sayup-sayup ngaji, udah kedengeran, berarti kan nggak jauh dong, gitu loh. Itu yang lebih aneh lagi, begitu jadi sampai di pemandangan burung itu, pos pemandangan burung. Itu saya dicegat sama kayak kucing hutan gitu ya, kayak kucing tapi dia lebih besar lah.
Ya lumayan besar. Itu malang di tengah jalur bang. Begitu kita senter itu mengkilap mata bang. Apa nih? Gitu. Kucing kata dia. Ya udah kucing. Ya udah tahan. Break. Ya udah. Kita bilang break. Ya udah tungguin aja sampai dia pergi. Dia yang ini rumah dia. Kita tamu gitu. Udah. Nah sambil kita menunggu, ini kucing nggak pergi-pergi. Kita bikin apa ya? Suara-suara supaya dia kabur, dia nggak kabur. Nah teman saya sempat nyolek, dia ngeliat di depan jarak pandang ada pohon 3 bang. Ada pohon 3, yang 2-nya nggak gerak, angin tidak ada loh bang. Yang ini kenceng bang, kayak dipegang, dorong. Nah itu kita panik, kita geser, saya senterin cari batu. Jadi dia kucing hutan ada di sana, terus kita ngadep ke sana. Jadi batu ini kita lemparinnya ke sana bang, biar mengalihkan supaya dia pergi bang, gitu maksudnya. Kita lempar nggak ngelempar ke binatangnya, tapi kita lemparnya. Dan ini masih goyang bang. Dan itu bau anyir bau kayak gimana ya, kayak darah gitu, tapi kayak darah kecampur sama kecap, pernah kayak gimana sih ya, amis gitu bang, gitu amis, kayak bau amis banget gitu. Nah itu sampai merinding nih. Terus ya udah sampai di ini sudah kita lewatkan, dan barulah kita nyampe di base camp. Kita ketemu di bawah dengan tim. Saya tanyain, begitu sudah kan, karena sudah titik aman, sudah di rumah warga kan. Saya tanya, ada yang aneh nggak? Banyak, gua nggak tahu ya, temen aneh yang di depan itu sama ngalamin juga bang. Gitu, ngalamin hal yang sama tapi dengan versi cerita yang berbeda gitu, dengan tempat yang berbeda gitu. Gila naik gede baru kali ini gua naik gede. Apa karena kita efek dari kecapean ya, karena tektok ya, berangkat pagi sampai di atas terus langsung pulang lagi ya, mungkin karena dampak dari lelah juga gitu loh. Tapi selelah-lelahnya kita kan harusnya yang bersifat halusinasi kan paling sekali 2 kali. Ini sepanjang jalur bang, sepanjang jalur itu yang saya nggak habis pikir gitu loh. Ini saya bilang ini naik gede aneh gitu ya. Termasuk kejadian yang ada di apa namanya, Telaga Warna. Kemarin saya sempat datang lagi ke Telaga Warna, ada beberapa hari yang lalu. Saya bilang ke teman saya, ini gue pernah dikerjain nih di sini nih. Saya tunjuk tuh, ini saya pernah dikerjain nih di sini nih. Apa bang? Gila, gue lewat ada yang terbang. Gue kira orang lagi depan api unggun, nggak tahu terbang tinggi. Gitu. Nah itu apa ya sebenarnya? Nah ini kesiapan mental kita bang dalam menghadapin apa ya, berinteraksi dengan alam ini tanpa disadarin. Mungkin perilaku kita kali bang ya, ucapan kita bercanda sama temen, main ledek-ledekan sama temen di jalur ini, mungkin buat kita bercanda, tapi mungkin ada kata yang tidak berkenan dengan penghuni yang ada di sana, kan kita nggak tahu bang. Mungkin salah satunya itu. Makanya adab kita untuk mendaki, adab kita apa namanya, ini baru satu gunung, sedangkan mungkin hampir semua gunung juga pun sama gitu. Ibaratnya kalau mamanya rumah kita didatengin dengan orang asing dengan adab yang tidak sopan, apakah kita senang? Nggak senang kan bang. Sama gunung pun sebaliknya seperti itu. Ini yang kita sikapin dan kita menghargain ini bang. Biar gimana pun juga, apapun itu yang namanya gunung ataupun kegiatan alam lainnya, yang namanya kita di luar, kita adalah tamu bang, gitu loh. Dan mereka tuan rumahnya, entah itu secara real, entah itu secara goib, entah secara apa, mereka tuan rumahnya. Dan kita sebagai tamu, dan tamu itu punya adab, punya tata krama. Nah gimana cara kita menyikapinya, gitu loh. Nah ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman pendaki, jagalah adab kita bang, hargailah alam kita, gitu loh. Goib itu ada, dan itu mungkin di dalam agama pun ada. Goib itu nyata. Nah sekarang tergantung dari kitanya bang, itu doang sih. Ya itulah sedikit pengalaman di Gunung Gede via Cibodas di tahun 97 gitu. Dengan cerita-cerita ya ketidaksiapan kita menghadapi itu. Terus apa ya,
lemahnya iman kita juga mungkin salah yang paling besar sih ya unsurnya dari situ. Nah, jadi buat teman-teman para pendaki, para penggiat alam apapun kegiatannya, jagalah tata krama lah, jagalah adabnya untuk kita bertamu bang kemana aja. Ini mungkin kita tanpa disengaja kita bersenda gurau sama temen lewat ucapan yang apa ya, yang menurut kita mungkin menurut pandangan kita bercanda kali ya, namanya kita berteman, tapi goib nggak ada yang tahu bang. Senang atau tidak kita nggak tahu, tiba-tiba mereka bisa datang di tengah-tengah kita, apakah kita nggak panik bang? Itu loh ya, itu aja sih bang, sedikit cerita tentang ya pendakian saya waktu di Gede via Cibodas tahun 97, estimasi tahun 97 bulan Mei itu. Mungkin teman-teman yang itu juga bisa inilah, bisa memahami lah. Itu sih bang yang kita alamin gitu. Oke. Bang. Oke, ini tadi pengalaman dari Bang Sapta Windu pendakian Gunung Gede via Cibodas, turun di Cibodas tahun 1997. Betul. Gokil bang. Jadi ada sedikit pertanyaan yang pengen gue lempar ke Abang Sapta nih. Ya. Untuk pertama kali Abang Sapta mengalami kejadian ganjil itu di saat menjelang malam bang ya. Iya. Betul bang ya. Iya. Di situ abang mendapati yang namanya kejadian yang bisa dibilang range waktu yang cukup lama untuk turun ke bawah bang ya. Betul. Harusnya normalnya 2-3 jam lah ya. Iya. Tapi Abang Sapta nih bisa sampai 5 jam lebih bang ya. Lebih. Dan di saat itu Bang Sapta melewati curug air panas, di situ Bang Sapta sempat kehilangan jalur ya bang. Hilang Jalur bang ya. Iya. Bener-bener dari pandangan mata bang. Nggak ada, cuman asap putih, kayak asap kabut tipis gitu. Sampai pohon pun nggak kelihatan. Gitu. Sampai nggak kelihatan sama sekali bang. Nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada, istilahnya kayak apa ya? Kayak masuk di dimensi, ini masuk dimensi lain apa enggak ya gitu, kayak gitu loh. Makanya kita sempat bilang jangan panik ya. Makanya saya pertama tanyakan tuh cuma satu, logistik aman apa tidak? Udah itu aja dulu. Penting sekali itu bang. Iya, karena biar kita kalau ada asupan logistik, kita bisa berpikir dengan normal gitu loh. Namanya aman ya udah ini paling saya bilang ini aneh. Deh kita doa aja, kita pasti punya Tuhan. Udah itu doang sih. Lagi-lagi bang, kekuatan doa yang membuka jalur itu bisa terbuka kembali bang. Kekuatan doa sih. Gitu mujarab tuh bang ya. Betul. Karena kita patokannya ya semuanya Tuhan yang menciptakannya, kita balikin lagi aja ke Tuhan. Mau dibawa kemana nih kita, gitu loh. Sih. Nah itu yang sempat ya dibilang panik. Pastilah bang ya. Suges, iya. Gila ya. Nggak, itu apa ya? Kayak asap gitu aja bang. Begitu kaki dari air panas menuju tanah, itu nggak ada bang. Cir. Itu nggak ada. Dari air panas itu pemandangan hilang semua. Harusnya habis dari air panas itu di sebelah kanan itu ada shelter rumah gede. Betul. Rumah kayu itu gede ada tuh. Itu nggak ada bang. Itu yang saya nggak habis pikir. Gitu loh. Wah ini aneh. Makanya saya bilang logistik aman ya? Aman. Saya tanya logistik karena kalau kita udah asupan logistik, insya Allah sih bisa berpikir dengan jernih gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Itu udah aneh bang. Aneh. Dari jam 2 sampai di bawah itu jam 7. Jam 7 bang? Jam 7. Gitu loh. Jam 7 malam. Dan lagi nih bang, untuk yang kedua kalinya yang abang alami, saat abang melihat sosok yang berada di depan api unggun dengan posisi jongkok ya bang ya? Iya posisi jongkok seperti ini bang ya? Iya kayak gini lah, dia ngadep api unggun begini, dia berdua begini bang. Jadi kita di belakangnya sini nih jalur, ini shelter, ini api unggun, dia lagi begini bang. Dia lagi begini. Sendiri tuh bang dia bang? Dia berdua bang. Berdua juga? Berdua. Dua-duanya terbang? Dua-duanya terbang. Anjir merinding gua sumpah men. Dua-duanya terbang bang. Gila sih. Makanya ya. Biasanya nih kalau yang aku sering dapat cerita dari orang-orang, kalau yang kita deketin tuh biasanya kan kadang-kadang suka hilang gitu kan. Enggak, dia terbang bang. Tapi ini terbang ke atas bener-bener. Terbang ke atas. Jadi kayak dia tuh kayak pakai sarung. Jadi dia kayak kelukupan sarung, gimana sih kalau warga lokal lagi di depan api unggunnya, dia kelukupan sarung gitu tuh.
Jadi sarungnya ini bisa terbang terus dia hilang terbang gitu, bus depan mata, Gokil sih itu. depan mata gitu loh. Nggak kebayang kalau gua ada di posisi lu, mungkin gua udah lari sekenceng-kencengnya kali Bang kalau gua Makanya lewat takut buat sih. ngilangin rasa takut, saya bilang sama temen nyanyi Nyanyi, apa Bang, kayak, iya nyanyi apa kayak gitu loh. Entah nyanyi Dewa kayak apa, nyanyi apa kayak, udah nyanyi aja. Jadi ngilangin rasa sugesnya aja gitu. Untuk menghilangkan Iya. rasa takut di pada Terus saat itu. pandangan jangan dioleh-olehkan lagi, udah pandangan ke jalur aja. Ikutin center aja. Saya di center itu ke tanah aja Bang. Jadi kita ikut mata kita ini cuma ke center aja, di padang di sebelah kita aneh, tapi mata ke center aja terus. Betul. Gitu loh. Udah jangan tengok-tengok, kalau mau tengok-tengok jangan tengok-tengok pokoknya. Nyanyi lah, kalau apa cerita gitu yang bersifat apa ya? Ngilangin rasa takutnya itu. Nah, itu kejadian kedua ya Bang ya, yang ganjil tuh Bang ya. enggak. Sebenarnya sih kejadian ganjil itu enggak cuma ada di itu ya kan, satu yang di air terjun. Yang kedua di air panas ini hilang jalur. Ketiga seperti Macan. ya enggak, yang ketiga ini seperti ada pendaki rame bawa Oh senter. iya benar. Harusnya kan Harusnya. ya kita turun dia naik ketemu dong di Ketemu tengah-tengah harusnya dong. emang ya. Ini enggak ada, Bang. Tapi saya senternya tuh Ada, suaranya ada. Gimana sih layaknya para kalau orang naik rombongan gitu ya. Rombongan. Tapi kok nggak ketemu gitu loh. Gitu ya. Gila sih. Dan itu kita sempat break, kita jalan lagi, balik lagi ke tempat break itu Bang. Oh berarti lu sempat dibawa muter Bang ya? Muter, iya bener. Harusnya dari air panas ke pertigaan air terjun Ciberem itu sih normalnya orang turun tuh 1,5 jam Bang. Selambat-lambatnya dia jalan turun 1,5 jam, kalau nggak 2 jam. Itu kalau dia sambil lari mungkin 1 jam. Ini saya bisa 5-6 jam, 4-5 jam. Itu kan sesuatu yang apa ya, tanda kutip menurut kita. Tanda kutip gitu. banget sih itu Bang. Ya itulah hutan beserta isinya. Misteri Bang. Iya, penghuninya nggak taunya ya buat kita saling ini aja ya, saling mengini aja sih ya. Saling berbagi cerita. Iya, untuk berbagi mengingatkan cerita, orang ya. mengingatkan lagi buat kedepannya gitu, buat khususnya para pendaki-pendaki baru nih. Pemula ya, Bang ya? Iya, khususnya para pendaki. Cuman sebuah pansos aja mereka sampai mengabaikan keselamatan pendakiannya. Dia nggak menyadarin yang dia hadapin di gunung ini kan ada nyawa yang dipertaruhkan gitu loh. Betul, Bang. Nggak cuman faktor alamnya, tapi faktor goibnya juga pun ada Bang. Nah ini yang kawan-kawan ini harus menyadarkan untuk hal yang seperti itu gitu loh. Jadi emang persiapannya jangan di saat lagi nggak fit lagi apa memaksakan kehendak hanya untuk pansos, untuk Selfie gitu selfie di sosmed, tapi dia tidak, dia lupa kalau di rumah ini masih ada orang yang sayang sama dia, masih nungguin gitu loh. Dan yang terakhir nih Bang, yang kejadian yang Abang alami ini di saat pendakian Abang sudah mau mendekati turun ke base camp Cibodas, Abang dicegat oleh sosok menyerupai kucing hutan. Kucing hutan. Itu warnanya apa? Kucing emang itu, kalau itu emang real kucing hutan ya, kucing hutan. Kayak belang-belang gitu loh. Iya, kayak kucing hutan umumnya ya, emang kayak kalau yang tahu belacan mungkin tahu tuh ya kucing mungkin gitu. kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi sih emang itu bukan goib ya. Emang makhluk Ya, asli. emang ya? makhluk asli, tapi di sekeliling makhluk aslinya ini Bang yang iseng yang gitu. pohon digoyang-goyangin. Ya, pohon yang digoyang-goyang ini. Karena itu udah menjelang, udah ketemu matahari mau nongol, udah di bawah pun pengajian-pengajian sebelum azan subuh juga sudah ada gitu loh. Jadi ini real, kucingnya real. Emang dia yang punya tempat. Tapi yang di sekeliling kucingnya Di sekitarnya ini, itu. iya, yang di sekitar kucingnya ini yang iseng gitu loh. Ya, Nggak tahu sih mau kayak gimana, tapi alhamdulillah sih ya bisa kali kita lewatin. Yang kita sayangkan ada yang satu saya lupakan, pulang dari situ teman saya sempat sakit. 3 bulan. 3 bulan. 2 bulan dirawat di rumah sakit. Itu penyebab sakitnya apa Bang? Normal kah atau memang non medis atau gimana? Kayaknya non medis. Non medis Bang. Non medis. Itu ada temannya yang nggak bisa saya sebutkan inisialnya. Privat, Bang, ya? Dia ada di bawah. Mungkin kalau dia nonton mungkin dia pasti, lu jangan ingetin gue lagi deh, paling gitu. Gitu Bang. Iya, lu jangan ingetin gue lagi tentang hal ini gitu. Tapi syukurnya untuk alhamdulillah sampai sekarang masih terjalin sehat Ya, walafiat sama Abang, sampai Bang. Masih sekarang, sehat walafiat. masih sehat walafiat gitu yang kita buat
tafakur sama alam bang, Betul bang. adab lah, Adab, jaga ya? ya adab kita, tata krama kita, sikap kita lah untuk alam ini susah diprediksi bang. Betul bang. Nggak usah alam lah, rumah kita pun juga kalau pasti ada goib ya bang. Kalau mereka tidak senang dia juga pasti akan menunjukkan hal yang aneh gitu. Nah gitu loh, itu sih sedikit, bukan berarti para pendaki kita bikin drop, bukan. Nggak ada niat ke situ, tapi lebih spesifiknya sih siapkanlah mental kalian. Gitu loh, siapkanlah persiapan kalian dari peralatan, dari kondisi badan kita fit dan tidak fitnya. Gunung nggak bakalan pergi bang, nggak bakalan pindah, kapan waktu masih bisa lagi. Kalau mencari teman yang solid, bukan teman yang meninggalkan, gitu loh. Cari teman yang solid, yang bisa sama-sama naik, sama-sama turun pun sama-sama. Oke. Gitu loh maksudnya. Respect bang. Itu aja sih bang, menurut sedikit arahan dari saya. Ya banyak naik gunung ini bukan berarti banyak pengalaman bang, tapi banyak belajar. Banyak belajar bang. Banyak lebih belajar lagi gitu loh, istilahnya sampai kapanpun kita masih terus belajar bang. Itu aja sih. Oke bang Sapta Windu, gokil, keren banget ceritanya bang, sampai terbawa suasananya tuh. Gua tadi di pertengahan cerita lu sampai merinding anjir sih. Tadi yang inget itu doang sih, yang berdiri tuh yang inget orang. Gue masih ini bang, apa ya? Masih keniang nih. Iya, gitu, masih ya. Terngiang-ngiang ya. bener itu. Terbang gitu ya. Sampai pernah cerita itu nggak bakalan lupa bang, karena emang pengalaman saklek pribadi kali ya. Sih. Nggak bisa apa ya, buat di karang ataupun buat di apa, nggak bisa bang. Memang real keadaannya kayak gitu bang. Seperti itu gitu loh, emang pure seperti itu gitu loh. Oke. Ini yang kita nggak bisa yang mandi di air terjun aja sampai ngelihat mukanya aja itu kayak wanita lusuh, kayak nunduk, rambutnya panjang, tapi dia di bawah air terjun gitu loh. Mukanya apa ya, datar gitu. Datar, flat iya, gitu bang ya. Flat gitu, mukanya flat datar. Saya sempat negesin, sempat beberapa detik kayak dalam hati perang nih antara takut dan penasaran gitu loh. Lihat sampai nengok begini bang, astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan lu diterima lu sama Allah. Dalam hati cuma begitu dong, jangan ganggu yang naik deh. Alamnya cuma sambil jalan saya salawatan bang, istighfar. Itu ngeliat mukanya dia sempet apa ya, sempet tatap begini bang, kayak ngelirik gimana sih gitu tuh. Merinding gue. Sampai melirik gitu bang, di bawah terjun. Ya dalam hati, ya udah gue datang bawa doa kok buat lu. Gue datang nggak ganggu lu kok. Oke, teman-teman pelintas Jembatan Hitam, itulah pengalaman atau cerita yang bisa diceritakan langsung oleh narasumber kita pada malam hari ini, Bang Sapta Windu. Banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari pengalaman Bang Sapta ya Bang, terutama tentang adab, sikap di gunung. Memang mungkin yang namanya kita berada di salah satu tempat yang bisa dibilang kita sebagai seorang tamu, kita harus selalu menjaga adab dan sikap kita dalam beretika dimanapun kita berada. Perilaku kita lah. Perilaku kita. Nah, buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam yang mempunyai pengalaman mistis atau ingin ceritanya kita bacakan secara langsung di studio, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram kita di @jembatan_hitam, atau teman-teman bisa mengirimkan cerita teman-teman melalui tulisan ke email kita di @adanum474. Nah, jadi untuk malam hari ini gue ngucapin makasih banyak buat Bang Sapta udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng, dan akhir kata gue John Arya dan saya Sapta Windu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.